Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, hari kiamat sudah menjadi kepastian yang tidak terelakkan. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan kiamat akan terjadi. Jangankan manusia biasa, malaikat dan para nabi pun tidak pernah mengetahui perkara yang satu ini. Akan tetapi Allah sudah menggambarkan tentang tanda-tandanya sebelum kiamat. Umat manusia akan melakoni fase yang disebut sebagai akhir zaman. Tidak hanya dari fisik bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan periode ini. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan mengalami dua penyakit yang tidak terobati. Kabar buruknya, penyakit tersebut sudah mulai terasa pada era kita saat ini. Lantas, apa dua penyakit itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dua penyakit tersebut adalah cinta dunia dan takut mati. Padahal saat itu jumlah umat muslim begitu banyak, namun dua penyakit ini membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Dan penyakit yang pertama adalah cinta dunia. Sikap yang ditandai dengan besarnya ambisi seseorang untuk mengejar dunia tanpa berpikir tentang akhiratnya. Padahal sejatinya hidup di dunia ini hanyalah persinggahan saja. Namun karena sikap ini membuat seseorang lupa untuk mengumpulkan amal sebagai bekal untuk akhiratnya. Hal ini sebagaimana tertera di dalam hadis dari Tsauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit, wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Lihatlah di tengah-tengah kita saat ini, berapa banyak orang-orang yang tersangkut korupsi. Berapa banyak orang yang menjual narkoba sehingga mereka masuk ke dalam penjara. Yang mereka kejar adalah uang, kekayaan, dan kekuasaan. Apa sebenarnya yang mereka kejar? Mereka seakan-akan dibutakan oleh dunia, sehingga tidak terselip sedikit pun dari tindakan itu bekal untuk menuju akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam mengejar dunia. Karena orang-orang seperti itu sudah Allah siapkan tempat di neraka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Dan penyakit yang kedua ialah orang yang takut mati. Takut mati bisa saja membuat seseorang menjadi giat mengumpulkan amal sebagai bekal. Namun pada konsep ini, takut mati yang dimaksud adalah orang-orang yang takut mati karena lemahnya iman dalam diri dan mereka menyadari kurangnya amal sehingga tidak mau bertemu Allah lewat kematian. Gemerlapnya dunia membuat mereka terpercaya sehingga melupakan sebuah hal yang pasti, yaitu kematian. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Dengan itu, mereka akan banyak mempersiapkan diri untuk bekal hari akhirat. Hal ini sebagaimana tertera dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling bijak?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, manusia akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah. Padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Penyakit itu tidak ada obatnya kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari dua penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.